Kagak ada pertumbuhan, nggak mungkin lah kita ngomong cuan, forget it. Oke. Nah untuk itu supaya pasti ada pertumbuhan ekonomi mesti apa? Cuma dua hal yang diinginkan oleh investor. Pertama, stabilitas politik. Yang pastikan stabilitas keamanan. Gue lagi datang ke sana, tiba-tiba ada anak datang, Tom, itu kan. Ini ada berita apaan? Gue lihat, anjir. Itu gue kaget. Langsung gue bereaksi dong. Fokus bagaimana buat gue sebagai CEO-nya, sebagai tim pemenangan nasional Ganjar Presiden adalah clear. KPI gue memenangkan Ganjar Pranowo. Jadi gue fokus itu aja. Gue nggak pikir yang lain. Apa yang terjadi? Itu failure, kegagalan daripada kapitalisme. Berarti dari kan ini ke sini. Sama dengan apa terjadi. Lo lihat Cina bagaimana, lihat Vietnam gimana, lihat Rusia gimana. Itu kan mengatakan kegagalan daripada komunisme dan sosialisme. Welcome to Total Politik. Hari yang berbahagia. Ya, karena ini orang yang kita temui biasanya kalau gue lagi stres dan putus asa untuk menjalankan Total Politik ini, untuk cari-cari validasi gue lihat Instagramnya. Betul. Kayaknya gue nggak susah-susah amat. Kalau gue dulu masa lalunya ngaku susah. Iya. Kalau gue lebih receh. Gue pengen cari makanan enak apa hari ini UMKM ini kan. Dia suka makan bos. Gitu. Dan lagi-lagi ya apa namanya, kamu kalau harus memulai bisnis harus belajar bahwa jangan kecewa, jangan patah arang ya kan. Dan sekarang beliau menjadi petugas kerjasama politik. Siapa dia? Arsyad Rashid. Halo Pak Arsyad. Halo. Lu pakai topi gini udah kayak Donald Trump ya. Keren. Ini apa? Ini emang apa kostumnya TPN? Buat gue ini bukan nyata-nyata aja, yang penting hitam dan putih. Oh gitu. Bukannya garis-garis ya? Oh ya bisa garis-garis. Yang penting hitam dan putih. Jadi nggak boleh ada grey. Hitam, putih, clear. Itu proses ideologisasi. udah merasuk dia. Pertanyaan pertama, Pak Arsyad. Ya kan, ini sebagai seorang entrepreneur, businessman, orang financial market ya. Mana yang lebih tinggi tipu-tipunya, financial market apa politik ini? Tipu-tipu bisnis apa tipu politik nih? Agak berbeda. Beda satu bisnis, satu politik. Apa namanya? Ya bukan tipu-tipu lah. Saya mengatakan it's the art. It's the art of war. Kayak Sun Tzu bilang, ya kan. Cuma caranya beda bos. Tapi ya kurang lebih sama lah ya. Dalam sisi konteks apa namanya, bicara bagaimana kita melihat suatu perperangan, ada battles yang terjadi. Ya ini. Tapi tadi lah kita mesti bikin politik asik-asik. Jangan terlalu serem-serem. Gue ini karena bukan apa-apa. Pengen kan supaya apalagi banyak sekarang tuh. Pemilih kan 30% pemilih pertama kali masuk. 30% lagi pemilih pemula ya. Termasuk wakil Anda kan di TPN kan? Pak Andika Perkasa tuh pemilih pemula loh. Kita semua, gue juga pemula. Lu baru milih. Kemana aja lu? Apa namanya? Ya itulah hal-hal yang kita bilang banyak yang masih pertama kali dan kedua. Jadi pengennya kita harus mengedukasi untuk yang generasi selanjutnya, adik-adik segala macam, bahwa you have to care about politik. Kadang-kadang sekarang pada bilang masa bodoh gitu kan. Bilang jangan, masa depan lu dipegang oleh, ada di dalam konteks bagaimana kita memastikan jangan salah pilih, tepat ini pilih. Tapi kalau gua udah milih, jadi musuhnya milih Ganjar Pranowo. Memang ini ya udah default ya. Dia udah punya pertahanan udah ini ya. Ada playbooknya. Tapi kalau kan tadi tipu-tipu, oke lah, tipu-tipu tuh lu bilang nggak tipu, nih art aja untuk mencapai tujuan kan. Nah, lu sebagai orang bisnis ini Pak, CEO gitu ya, lebih susah ngaudit di bisnis perusahaan atau audit di politik? Nah, nggak tahu, nih baru nyemplung. Jadi kan baru nyemplung belum tentu bisa audit. Oh, audit itu sesudah kan? Oh, ini baru ini kan ya meneliti mulai, proposal masuk ini ya Pak. Baru mulai. Kalau di perusahaan kan ada mingguan audit kan. Tapi intinya juga. Nggak, karena politik kan terkenal dengan gini. Nggak makanya. Uang jin dimakan setan, apalah gitu-gitu. Lu sebagai orang yang sangat ini harus accountable.
kalau di apa namanya kan katanya ada corporate governance. Ya. So kita juga mesti bikin namanya political governance. Nah ini harus kita lakuin. Ya. Kalau enggak masa sih politik begitu mulu gitu kan. Jadi mestinya itu maksud gua bahwa melakukan saya mengatakan politik saya ngeliat dari perspektif bisnis. Dan sekarang ternyata ada ilmunya. Ilmu politik ternyata dibilang ada ekonomi politik. Yaitu apa melihat dalam politik how to run politik itu dengan menggunakan yang namanya teori-teori ekonomi. Nah, jadi gue bilang tinggal tadi kalau udah bicara begitu, yuk kita mulai ke dewasa politik. Jadi kedewasaan politik sekarang jangan milih orang doang, tapi milih gagasannya. Terus ngapain? Jadi kita supaya agak naik tingkat bos, naik kelas. Masa UMKM aja naik kelas, masa politik tidak naik kelas. Iya, makanya itu ada orang menjaga UMKM terus kan, padahal cita-cita UMKM ini jadi oligarki. Ya kadang-kadang gue juga nggak suka lu pakai dibilang dibatasin. Gue pengennya adalah itu wirausaha. Jadi kalau kementerian kewirausahaan supaya jangan dibatasin sekarang kan. Oke UMKM berarti lu mesti mikro terus, mesti kecil mulu, mesti menengah mulu. Mentalnya udah mental kecil ya Pak. Ini psikologikal tuh ngaruh nggak tuh Pak? Ngaruh. Jadi makanya pengennya gue tuh bukan lagi UMKM tapi kewirausahaan. Tergantung omset. Ada tergantung omset, bisa tuh mikro, bisa kecil, bisa menengah. Omsetnya besar. Bukan Omsetnya usahanya. Ya omset usahanya bos, ya kan dari sisi itu. Jadi gue melihatnya itu. Jadi semestinya janganlah kita batasin. Jadi supaya juga kayak misalnya gini. Gue selalu bilang mengenai pengusaha bakso, pedagang bakso. Jangan dibilang dia bukan pedagang, apalagi atau pengusaha. Tukang. Oh jangan, nggak Kan boleh. ada kan tukang bakso. Nggak boleh. Gue bilang tukang bakso. Jangan pernah pakai itu. Kenapa? Supaya ada dream dong. Masa bokap gue seorang tukang? Jangan. Bokap gue adalah pedagang bakso. Kenapa? Baru mulai 1 gerobak. Tapi kalau dia punya 10, tambah naik lagi dia kelas. Punya 100 bos, tetap usahanya itu bakso. Tapi supaya anaknya juga punya mindset bangga bahwa bokap gue itu adalah pedagang, bokap gue itu adalah pengusaha, pengusaha bakso ya. Nah itu mindset bos, itu penting banget. Ada nggak Pak menurut lu hal-hal yang sebenarnya terlihat simpel, tapi menurut lu salah kaprah banget, terutama di pemerintahan, di politik misalnya sekarang? Kalau gue ngeliat ini sih satu masalah komunikasi, gue kan mikir kadang-kadang gila ya, banyak terjadi miskomunikasi, cuman gara-gara nggak bisa berkomunikasi. Nah itu karena pada lupa, karena kita udah keasikan namanya voting bro. Padahal value-nya Indonesia salah satu yang mengatakan adalah musyawarah mufakat. Kalau musyawarah mufakat, istilahnya kan lu taruh di kamar berdua, lu pikirin perbedaan lu, omongin, lu keluar dari kamar ini, ayo ada suatu kesepakatan. Lebih lama karena voting mah gampang, suka tidak suka, atau gue setuju ini atau tidak. Nah itu gue rasa harus balik bos, supaya bahwa kalau kita berpikiran mau musyawarah mufakat, berarti harus berkomunikasi. Harus sharing pendapat gue begini, pendapat lu begitu. Then we find apa nih yang bisa kita sepakati. Dan kalau di organisasi, kementerian, pemerintahan biasanya yang ditaruh di humas tuh yang agak-agak skor tier 2, tier 3 biasanya kan. Ya kan di perusahaan juga kan. Ini bicara komunikasi. Iya, komunikasi nih. Tier 1-nya bukan orang-orang yang jagoan-jagoan nggak ditaruh di humas biasanya, Pak Arsyad. Tapi makanya balik tuh, gue rasa komunikasi penting. Apakah tadi bilang komunikasi politik, ya kan? Karena awalnya dari situ, dan akhirnya sekarang kan permain, baru bicara persepsi dan segala macam, ya kan? Akhirnya dan yang paling gue ini adalah masalah asumsi. Kebanyakan asumsi bos. Asumsi ini, asumsi sana, asumsi. Gue bilang kenapa nggak tanya aja ya, jangan asumsi. Mending lu tanya. Emang apa kalau ngomong begini? Jangan, ini gila dia. Wah, gua berasumsi semua. Kalau semua berasumsi, bos, gimana nggak gila? Bisa pecah kita bangsa. Dan politik kita nih isinya syakwasangka terus nih Pak. Nah, itulah satu mengatakan penuh dengan ini udah beda. Nah ini kita kan mesti ada trustnya ya. Ya di sini ya salah satunya. Karena gini, ya gue nggak tahu lah. Gue baru kan dalam konteks dunia ini kan. Jadi benar bro. Dengan begitu coba melihat gitu situasi yang kondisi yang ada. Jadi lihat-lihat ternyata banyak hal. Akhirnya masalah ngobrol. Misal coba kasih contoh. Contoh lah misalnya. Nih misalnya ada imajinasi. Dibilang wah ini misalnya gue bilang wah Bu Mega ini bilang wah nanti menteri-menteri katanya ya kan. Itu nanti ibu yang nentukan dan segala macam. Loh, dari mana? Enggak lah.
Balik-baliknya ya presiden ya. Jangan presiden, misalnya Mas Ganjar sekarang. Ya beliau lah. Kenapa? Karena beliau akan kerja sama semua ini. Ini timnya beliau kok gitu. Ya kan, cuman pasti sebagai orang tua sih bilang prinsipnya ya the right man at the right position ya. Pasti ini tuh ya. Nah dia bilang kalau misalnya not the right man position, waduh masa negara ini nggak mau maju-maju sih. Kita mesti mastiin nih depannya naruh benar-benar itu gitu. Sampai dia pernah cerita sama gue begini. Dia ini siapa nih? Beliau, ibu. Oh ibu. Ibu cerita sama gue gini. Dia bilang mama kecil gue Acat kan. Kenapa bu? Bayangin waktu ibu zaman ibu presiden. Dia bilang. Nah waktu zaman ibu presiden, ibu itu dia bilang mau mengatur siapa menteri-menteri. Tahu dong waktu bagaimana pandangan Orba terhadap ibu. Bagaimana kami hidup dalam Orba pada waktu itu. Nah tapi waktu ibu memikirkan siapa the right person, orang yang tepat untuk menjadi Menseknek waktu itu. Dia bilang nggak ada siapa lagi, saya mesti tanya. Akhirnya beliau tanya sama Pak Murdiono pada waktu itu. Orangnya Pak Harto banget. Orangnya Pak Harto banget, Orba bos, ya kan. Bagian daripada yang ya kalau dibilang dulu yang menekan keluarga itu kan. Dan yang dilawan kan. Ceritanya kan begitu. Nah jadi, habis begitu apa yang terjadi adalah dia tanya saya tanya kepada Pak Murdiono, Pak, ini untuk Menseknek siapa ya yang paling cocok? Keluarlah pada waktu itu namanya Bambang Kesowo, Pak BK ya. Nah jadi kenapa? Karena dia bilang ini beyond kita. Ini kita menjalankan untuk bangsa, dia bilang. Nggak bisa main-main gitu loh. Itu yang dicerita sama gua. Dia bilang, beliau mengatakan itu makanya pastikan the right person. Coba lihat ya, dia bilang, berapa sih jumlah orang-orang PDIP dalam kabinet saya, kata Ibu Mega waktu saya jadi presiden. Hitung aja, dia bilang. Kebanyakan yang lain. Dan akhirnya dia bilang, dan saya rasa kalau kita look back, itu loh. Cuman kan tadi, komunikasi nih, orang persepsinya agak, wah ini kenapa nih si Ibu ada kontrak politik nih, ini begitu. Emang ada, kan gitu. Dan cuman orang udah berasumsi, wah dia bilang udah ada kontrak politik sini nggak bisa nih, kagak lah. Emang nggak ada kontrak politik? Kagak, dia bilang sama gue, tanya dong, gue tanyain Mas Ganjar, gue tanya Ibu, kenapa? Malahan menasihati, bilang, cari yang benar, pastikan ini, semua harus berjalan dengan ini. Jadi kontra banget antara tadi kan, apa yang didengar, apa yang sebenarnya. Nah ini kan bahaya juga sebetulnya. Tabayun ya. Mungkin tadi tadi orang tidak mengerti yang tadi kurang berkomunikasinya dalam konteks menjelaskan ya. Nah tapi balik tadi kebanyakan asumsi. Terus janganlah berasumsi dulu. Tapi itulah serunya sekarang kan kayak main sinetron bos. Dengan story ini ada story ini, besok ada ini. Wah ini begini, wah ini begitu, wah begitu gitu kan. Nah ini juga harus kita hati-hati. Ya. Nah menurut gua this is good, kayak misalnya ada total politik begini. Ini kan suatu proses enak, jadi menjelaskan. Jadi orang gak berasumsi. Lu nanya, kita ngomongin, ini begini kok. Oh bukan begitu. Kan asik ya. Pak, tapi kita ngelihat ya di media sosial langsung masuk ke topik kekinian nih. Ini di taping 1 hari setelah putusan MK yang membolehkan Mas Gibran, bukan membolehkan Mas Gibran, membolehkan 40 tahun atau orang atau elected official atau orang yang pernah menjadi kepala daerah yang kemudian dianggap memuluskan jalan Mas Gibran. Let's say gitu. Berdampak. Tapi kalau kita lihat ini kan bicara tadi kata lu Pak, asumsi, tabayun, klarifikasi. Sekarang udah banyak banget termasuk dari para pendukungnya Mas Ganjar yang udah nyata gitu, menganggap bahwa ini upaya Pak Jokowi untuk mengatur-ngatur, cawe-cawe, menciptakan politik dinasti, merekayasa supaya hal-hal seperti itu ya. Kemudian muncul ada istilah mahkamah keluarga, dinasti politik. Sekarang itu isi media sosial kita isinya itu Pak, trending topik 2 hari itu. Itu bagian dari asumsi juga atau gimana? Gue bilang itu banyak asumsi. Dari tadi gue bilang banyak asumsi. Kalau gue ngeliatnya simpel-simpel aja. Waktu kemarin dia bilang, ini gimana? Gue bilang, gue belum melihat keputusannya. Sekarang udah keluar keputusannya kan. Terus jadi gimana keputusannya? Pertanyaan lo pasti gitu. Pak, what do you think? Kan gitu. Ya kita kan MK itu suatu institusi dari institusi negara ya. Yang dimana kita harus menghormati. Dia kan ada keputusannya sudah ada. Keputusannya demikian. Ya kita hormati karena pasti ketok bos keluar itu udah langsung imbreng kan, istilah apa tuh? Ya sudah mempunyai suatu hukum final and binding. Ya.
Nah, jadi ya udah, itu keputusannya. Itu suatu keputusan yang dilakukan oleh MK, apapun yang dipikirkannya, gua nggak tahu kan. Tapi sekarang yang paling gue tahu adalah faktanya adalah sudah ada, gitu kan. Nah, fakta ada. Dan pertanyaan gue nanya ini, next pertanyaan adalah bagaimana nih, gitu kan. Ya udah, peraturannya udah begitu. Mau apa lagi? Iya kan? Nah, ada upaya untuk misalnya masalah coba saya nggak tahu dimasukkan hal yang lain, coba dipertanyakan ini. Asalkan itu proses secara hukum, monggo aja. Semua punya hak atas itu. Jadi udah, sekarang udah jadi. Tapi lagi-lagi Pak, asumsi kesimpulan orang di media sosial dan banyak juga para pendukung Mas Ganjar di sana yang udah terbuka menyatakan dukungannya, itu menganggap Pak Jokowi yang punya main ini barang gitu. Ini kan itu kan tadi lu bilang asumsi nggak tabayun. Kami muak apa. Makanya kan gue bilang gue nggak mau berasumsi, ya kan? Karena gue belum pernah. Lu sama nggak pikirannya sama teman-teman itu? Gue segini. Kalau gue selalu berpikiran ingin positif, ya kan? We have positive thinking karena gue belajar mengenai bahwa kalau gue punya negative thinking, energi gue negatif, bos. Jadi gue positive thinking aja. Adik keren nih. Supaya coba kasih pesan energi negatif. Kalau nggak pusing kita, ngapain bilang? Apa sesuatu yang belum, gue diem. Gue bilang, ditanya gue. Waktu itu pertanyaan cawapres. Bos, cawapres tinggal 1, tinggal 2, tinggal 3. Gue bilang lo lebih tahu pada gue, bos. Kenapa? Asumsi lagi kan? Karena gosip kan. Itu asumsi 3 itu asumsi ya Pak Arsyad ya. Padahal yang sur banyak. Kalau semua bos. Semua pengen. Manusiawi dong, masa sih? Kalau lu bilang, lu cocok kau. Lu juga bisa sure bro. Kayaknya kau paling paten Cat. Aku lihat ya kan, semua ini kau lah Cat. Gitu kan. Terangkat tangan kena umbang pula. Taunya aku diumbang tapi aku sur. Tapi kalau itu kan sama dengan apa? Karena kalau lo pacaran kan suka gitu loh. Nah, itu antara umbang sama tipu-tipu beda dikit ya Pak. Nah, kembali ke tadi tuh, lu bilang energi negatif ya kan, ini sekarang isinya nih medsos 2 hari terakhir nih Pak. Energi negatif. Kami muak, bahkan mahkamah keluarga. Siapa? Mas Toto kan? Iya, Mas Toto udah agak keras gitu ya. Kan? Padahal dulu sangat dekat sama Pak Ahok, sangat dekat sama Pak Jokowi juga kan, Mas Toto kan. Dan gue masih dekat lah gue rasain semua. Tapi ya ini apa namanya sekarang nih yang kita lihat ini, gue nggak mau berkomentar kalau belum terjadi kan. Nah ini terjadi ya udah. Akhirnya ini ya udah mau gimana, udah terjadi. Sekarang kita lihat dong bahwa ada yang mempunyai hak sekarang, mempunyai hak untuk menjadi cawapres ataupun capres gitu kan, dengan konteks umur dan juga apa yang pernah dilakukan. Jadi ya udah mau apa lagi, mau ngapain coba, mau teriak-teriak, mau ngapain, ya udah. Tapi teriak-teriak boleh kan? Boleh dong, itu kan namanya hak. Hak lu mau teriak, mau ngapain, itulah namanya demokrasi, ya kan? Ya. Itulah asik-asiknya demokrasi. Nah, tinggal bagaimana nih kita mesti memikirkan kembali demokrasi kita. Ya kan. Kalau energi negatif tadi yang lu bilang tadi kan, energi negatif itu salah satunya kan dengan asumsi yang salah, probing, dan itu sangat tidak sesuai dengan manifesto politiknya Bung Ganjar ini. Bung Ganjar. Bung Ganjar BG. Tapi jangan Ganjar aja. GP, Ganjar Presiden. Oh. Itu kan lu. Kami belum sampai tahap itu, Pak. Ini masih Kalau Pak Rudi kan garis Ganjar RI 1. Kalau kita BG aja. BG. Bung Ganjar. Bersatu bukan berseteru gitu. Nah, ini manifesto politiknya saya cari barusan. Iya. Makanya apa namanya? Kita kan selalu kemarin tuh gue udah ngomong bahwa kita kampanye positif ya. Gue ngomong loh, gue ngajak semuanya dan gue bilang sama semua apa namanya yang menjadi pemilih Mas Ganjar, yang simpatisan Mas Ganjar, semuanya dia bilang, guys, udahlah kita nyantai-nyantai, jangan terprovokasi. Makanya gue bilang, ojo baper, ojo, jangan baper-baperan bro, nyantai aja, jangan terbawa, ya kan? Kenapa? Yang kita ingin ciptakan adalah positive energy. Kenapa? Karena ini bukan buat kita, tapi untuk kita bersama, ya kan, untuk rakyat Indonesia. Jadi jangan main-main dah. Jadi kalau gue bilang kita bikin asik-asik, jangan terprovokasi, jangan sampai kita teradu domba. Makanya gue bilang, udah, kita santai. Orang ini kita senyum.
mau apa? Dari hati. Itulah kita. Tapi serangan terhadap Pak Jokowi dari pendukung Mas Ganjar sekarang disayangkan atau gimana tone-nya dari? Gini, setiap manusia kan punya hak. Dan semua manusia nggak punya sempurna, bos. Dan setiap manusia juga mempunyai tadi, ada yang nafsu, ada suatu kepedihan dalam hatinya, segala macam. Dan reaksinya macam-macam. Beda-beda, bos. Makanya manusia kita. Itulah kenapa gue suka sama manusia. I love people. Kenapa reaksi dan ininya beda-beda, bos, behavior-nya. Nah, jadi it's okay. Cuman kan kita wajib untuk selalu mengingatkan teman-teman. Teman-teman udahlah, nyantai aja. Udahlah, ya udah. Ya kan, cara kita begini, kita ini harus terus berpositive thinking. Kita nggak usah nyerang-menyerang, kita nyantai aja, udah. Ya kan? Ya gimana dong ini? Ya udah ada haknya kita jalankan. Kita pastikan pemilu jalan terus. Jangan sampai ntar ada alasan, bos, nanti gak ada pemilu lagi. Nah, jangan. Ini apa asumsi nih? Atau asumsi harapan atau analisa atau data intelijen? Bukan. Kan ada satu proses. Kan dibilangin begini. Kalau ada satu proses, akhirnya mau diapain nih keputusan yang ada? Apakah ini harus diproses lagi di DPR dan lain-lain dan segala macam? Ya namanya tadi menuju Roma macam-macam kan, Chief. Yang cuman kita ingatkan adalah bahwa marilah demokrasi kita jaga, ya kan. Nah, dengan demikian pastikan bahwa apa yang sudah kita miliki, kan gini loh. Ini yang gua sayang jangan sampai terjadi. Indonesia sudah dapat kepercayaan besar banget dari dunia. Gue muter waktu G20 atau ASEAN ke negara-negara semuanya, investor semua pada mau masuk ke dalam. Lo bayangin. Nggak pernah, bos, di dalam seumur-umur gua orang-orang luar itu mempunyai suatu kepercayaan yang sangat tinggi. Nah, kepercayaan udah ada kan nggak boleh. Kalau bisnis kalau lu nggak dipercaya lo nggak bisa bisnis. Trust itu penting ya. Trust penting dong. Ini masalah negara kita, bos. Nah, untuk itu kan kita ingin menjadi negara Indonesia yang maju. Indonesia maju berarti Indonesia harus menjadi negara maju. Ya kan? Waktunya sempit 10-15 tahun. Ini nggak ada waktu sebetulnya untuk kita ribut, nggak ada waktu untuk kita tidak. Jangan sampai orang dinodai, akhirnya kepercayaan di luar hilang. Wah, parah, bos. Salah satunya dengan? Nah, makanya kita harus menjaga demokrasi. Itu harus kita jaga. Kenapa? Demokrasi itu kita jaga supaya apa? Ujungnya apa sih dibilang? Gimana caranya memastikan itu kesejahteraan? Kita selalu ngomong kesejahteraan, kemakmuran, ngomong itu terus. Oke, kalau mau itu cari cuan. Udah ada cuan baru bisa sejahtera dan makmur. Untuk cuan ada, berarti mesti ada pertumbuhan ekonomi. Kagak ada pertumbuhan ekonomi, nggak mungkin lagi kita ngomong cuan, forget it. Oke. Nah, untuk itu supaya pasti ada pertumbuhan ekonomi mesti apa? Cuma dua hal yang diinginkan oleh investor. Pertama, stabilitas politik. Yang pastikan stabilitas keamanan. Nah, jadi kita harus bagian daripada menjaga stabilitas politik. Misalnya ada orang-orang yang menginginkan membuat ini menjadi suatu proses politik yang menyeramkan, membuat suatu politik yang namanya ini, kita santai-santai, kita fokus aja. Kita ada pemilu, sudah ada tanggalnya 14 Februari, ya kan? Udah ada nanti waktu dari KPU yang mengatakan tanggal-tanggal sekian, registrasi 19 sampai 25, habis itu mulai kampanye, ya udah fokus aja dulu. Ini pesta. Mari kita berpesta. Jangan terprovokasi untuk ribut-ribut, bos. Nyantai-nyantai. Tapi kita bisa mengatakan bahwa ini namanya politik kasih-kasih. Politik kasih-kasih adalah let's have a positive energy. Nah, Pak Arsyad, kalau kita boleh melihat ke belakang ya, boleh dong. Manifestonya Mas Ganjar tadi tepat banget ya, sejalan dengan kayaknya pendukung Mas Ganjar yang paling bisa menjelaskan beliau. Dan bisa melakukan. Ada yang lain, kadang-kadang ada yang bilang Jaka Sembung bawa golok, ya kan? Ada yang ini kok Mas Ganjar kok nggak nyambungkan netes ke bawah nih, gitu. Tapi itu hak. Keras juga. Tapi hak. Silakan aja. Tapi yang penting udah diingatkan ya Pak, energi. Tugas kita menunggalkan. Ingatkan. Tanpa stabilitas nggak akan ada pertumbuhan. Itu akan ada cuan. Tugas-tugas kenabian itu, maksudnya menyampaikan. Boleh beriman, boleh yakin, boleh. Tapi yang penting kan menyampaikan. Kan? Ada yang yakin tapi nggak melaksanakan juga nggak apa-apa. Ini kita ingat banget dulu bahwa ada panas tegangnya hubungan antara PDI Perjuangan dengan relawan. Dan salah satunya relawan Indonesia Bersatu ini kan. Oh, Nusantara Bersatu. Nusantara Bersatu yang Pak Arsyad di situ. Pak Arsyad dengan gagah berani di sana. Ada kawan kita juga. Ada Amin di sana. Amin Ma'ruf kan. Ada Amin ya. Yang sekarang, dan ada Pak Jokowi di sana. Yang sekarang tidak di kubu Mas
Pak Arsyad. Kayaknya dari ex alumni Nusantara Bersatu cuman Pak Acat deh yang masih konsisten dengan rambut putih dan muka berkerut. Kayak terakhir baca koran waktu itu kayaknya. Nah, terus tegang nih hubungan antara PDI dan relawan ketika itu, dan Pak Jokowi waktu itu masih mengendorse Pak Ganjar, dan ketika Piala Dunia U20 gagal dilaksanakan entah sebabnya apapun yang masih kontroversial sampai hari ini gitu, daripada kita berasumsi kan, mending kita serahkan, yang penting faktanya gagal gitu. Itu terlihat hubungan Pak Jokowi dengan Mas Ganjar malah makin berjarak gitu. At least ya itu yang kami pahami lah ya. Dan itu saya pernah konfirmasi langsung ke presiden gitu. Ya kan? Ya, nah, kita daripada berasumsi nih gitu kan. Nah, tapi yang unik bukan itunya menurut saya. Yang uniknya adalah kenapa salah satu tokoh di relawan yang dulu sempat membuat tegang malah diakuisisi jadi ketua tim pemenangan nasional. Maksud gua. Iya. Oh iya itu. Kan waktu itu ya. Ini kan lawan nih dulu nih, Pak, kan. Itu gara-gara lu, Pak. At the same time kita bikin diskusi, itu isinya teman-teman PDI Perjuangan agak naik tonnya. Gara-gara Ula Acat dan kawan-kawan. Apa namanya juru bicaranya yang dari ya lupa gitu, saking ini ya pengacara lah itu kan. Itu gimana? Nah, gimana Pak ceritanya? Lu gimana tuh bisa dia? Ya apa namanya? Gua nggak tahu bahwa kan nggak pernah ada yang ngomong langsung sama gua. Jadi gua berasumsi semuanya baik-baik aja. Oh semua kalau mantap Pak Acat. Udah benar itu. Kami bersama Pak Acat. Nggak, jadi kan gua bisa apa namanya balik-balik lagi waktu itu kan bicaranya Nusantara Bersatu. Yes. Nusantara Bersatu yang dimana konteksnya adalah kalau gue bilang bagaimana kalau diundang untuk bicara dalam konteks Nusantara Bersatu menyatukan bangsa, kalau gue bilang boleh-boleh aja dong, ya kan. Cuman mungkin persepsi asumsi yang dipikirkan macam-macam, ya kan. Pada apa sih cuma bicara itu. Nah buat gue kan gini, setiap orang itu bos wajar lah punya reaksi. Kalau nggak begitu reaksi ada emosi dan sekali bukan manusia, ya kan. Dan buat gue silakan bereaksi. Dan orang punya hak tersebut untuk bereaksi. Dan keras waktu itu PDI. Apa keras? Tapi buat gue bukan begitu bos. Yang penting bahwa mereka punya hak atas itu, karena punya pandangan perspektif. Nah, disinilah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, Chief. Bhinneka Tunggal itu kan adalah perspektifnya adalah unity in diversity. Diversity-nya adalah bahwa kita bisa berbeda dalam banyak hal, ya kan? Dalam suku, agama dan lain, dan juga pendapat. Nah, yang penting kita saling menghormati. Lo punya pendapat perspektif satu, gue punya pendapat, gitu kan. Nah jadi ini kita harus saling menghargai dan menghormati perspektif itu. Jadi buat gue nggak marah bos. Orang yang ngomongin monggo, kenapa dia punya perspektif. Jadi buat gue, I'm okay. Malah gue pengen tahu, oh gitu perspektif. Gue gak pernah kepikir tuh, gue bilang, oh gitu ya perspektif lo, oke. Nah kalau kita semua saling menghormati perspektif itu, kita nggak ribut-ribut bos. Cuman masalahnya begini, karena kita memaksakan perspektif kita, nggak bisa. Gue bilang, lo mesti minum kopi nih, lo nggak suka kopi, gimana? Lo mau kopi enak nih kopi, mau gue bilang apapun, bilang bos gue nggak minum kopi, gue sukanya teh. Kalau di politik, oh ya enak pak. Itu di politik tuh pak. Nanti mungkin akan menemukan tipu-tipu itu bukan pak. Di politik aja bos. Di mana juga dalam gitu soal ya? itu dalam kehidupan kita juga banyak yang tipu-tipu. Iya ada temen gue pak diundang sama salah satu inilah pejabat lah ya. Dia tuh alergi seafood pak. Kalau seafood tuh pasti gatel, tiduran apa segala macam. Diundang makan kepiting sama udang ini pak. Gimana Dinda? Ini enak banget bang. Abis itu aku nggak pernah makan ini sebelumnya. Bang ini abang ini restoran abang udah sering. Aku akan bawa keluarga aku kesini bang. Gitu. Bro, itu di politik gitu. Itu yang gue bilang. Mestinya gini, dimanapun anda berada istilahnya ya. Lo mau jadi politisi, mau bisnis, mau apa? Satu hal bro, be yourself. Jadi diri lo sendiri. Udah jangan jadi orang lain. Nggak ini dan otentik bro. Ya. Udahlah, nggak ada beban ngomong. Kita gue suka kopi, ya kan. Tapi di politik ini kan kadang-kadang otentisitas itu. Ya kita tes aja Pak Arsyad. Bu Mega pernah ngomong, aku ini cantik dan karismatik dan juga pintar. Gimana? Loh, kalau perspektifnya kenapa enggak? Buat gua gini. Benar bro. Coba aja. Kalau menurut she's beautiful. For her is dong. Semuanya kan beda dong. Kalau kita mungkin yang muda lihat ibu itu apa. Tapi kalau yang seumurnya kan, wah, beautiful. Karismatik emang. Karismatik. Nah,
tadi kan gue bilang. Kalau Pak Jokowi bilang aku ini deso, nah, itu Pak Jokowi suka ngomong gitu. Itulah, itu merendahkan hati. Ya Oh, kan? Pinter dia. Baru magang di politik aja ilmu udah langsung ban hitam, bos. Bos, Gue lagi belajar ini sekarang. Bos, lu pikir Gua belajar sama lu. lu pikir ketua Kadin itu bukan jabatan politik? Oh iya. Gila itu udah level Nah, ministerial itu gimana level. ceritanya diyakinkan untuk bergabung atau melamar atau gimana sih? Atau ceritanya? justru malah jangan-jangan gini. Kan ini Kayaknya banyak yang bilang gini nih, Pak Arsyad ini kan tegak lurus dan setia sama Pak Oh Jokowi. iya, selama ini. makanya itu pertanyaannya. Apa diminta Iya. Pak Jokowi? Iya. Apa perwakilan Pak Jokowi di Iya. TPN? Apa Atau untuk perwakilan- meyakinkan bahwa Pak Jokowi tetap bersama Mas Ganjar? Iya. Ini ada Arsyad di situ, aku pasti Iya. dukung nggak gitu kan? Wah, itu gue bingung lah. Tapi intinya kalau gue bilang kita itu kan bukan orang siapa-siapa. Kita orang Indonesia. Kalau gue bilang ya gue si Arsyad aja gitu kan. Nah, bicarain apa namanya tadi bicara kalau bisa gitu. Gue tuh awal benar-benar orang bilang, wah bohong-bohong lu kaget. Emang gue kaget, bos. Waktu pas Sedih. dia asli. Coba kasih cerita dulu, kasih cerita. Nah, ya beneran. Siapa yang ngundang Bayangin, pertama kali? Waktu pertama kali keluar, waktu pas kejadian, gue tuh lagi urusan ASEAN, lagi kerja ASEAN. Tiba-tiba gue mau kemana waktu itu? Oh, ke Ritz-Carlton, acara ASEAN Business Award ya. Oh, baru-baru ini dong. Baru bos, gue dateng. Yang Pak Sanana Gus mau joget-joget. Ya, yes, mau mere, tapi, kan? tapi yang ini yang sebelumnya nih, Iya, iya, ada yang iya. urusan Dalam bisnis ya. rangkaian itu Dalam lah. rangka itu bener. Gue lagi datang ke sana, tiba-tiba ada anak datang. Dom, itu kan. Ini ada berita apaan? Gue lihat, anjir. Itu gue kaget. Langsung gue bereaksi dong. Ya ada seseorang yang gue telepon. Iya. Gue ya agak agak mempertanyakan dengan suatu tone yang agak keras, gitu kan? itu bahasa Medannya aku marah ini ya. Lanjut jadi, lagi. ya kan? Enggak, gue pertanyakan. Kenapa gue bilang? Karena kan objek dan subjeknya gue. Kok gila? Mas subjek dan objek gue kagak tahu, lu gila kan gitu. Nah, Tapi terus, lu beneran nggak tahu? asli Nggak ada tondo-tondo? Nggak ada. Dan gue cerita sama lu. Terus yang langsung telepon gue keluarga gue bilang, ada bertanya, ya kan? Apa-apaan nih bos, gitu kan? Keluarga gue nanya, kenapa? Ini kan suatu keputusan besar. Gue nggak diomongin. Kagak diomongin. Kita selalu sepakat kalau ada apapun keluarga gue selalu begitu. Kita duduk sama-sama, kita ngobrolin, ya kan? Semua punya pendapat. Dari situ gue bilang ini mau gimana, gitu kan? Nah itu tidak terjadi karena waktu itu, ya. Makanya reaksi gue itu. Dan orang mikir macam-macam. Kalau dibilang pernah ditanya nggak pernah diajak ngomong. Beberapa orang nanya sama gue, tapi kan kayak lu diajak ngobrol sama emang sure lu, ya kan? Lu udah pasti kalau misalnya karena dia asumsi gue kan begini, mau apapun panggil dong, kayak misalnya, kayak lu gini lah, lu mau diangkat jadi seorang CEO, lu dipanggil dong sama bos, ini kita nih sepakat. Sebelum diumumin nih. Iya mestinya kan begitu dong, dipanggil, lu gini kita nih sudah memutuskan pengen angkat gimana. Ya kan, terus Anda tanggung jawabnya ini, gini. Bayangan gue itu dong, bos. Ini kan enggak. Tapi ternyata akhirnya, ya apa yang terjadi adalah makan miskom diantaranya, miskom lagi kan. Akhirnya mestinya tidak terungkap, ternyata sudah terungkap publik sebelum bicara sama gue. Nah, ya udah, mau apa? Sudah terjadi, nasi sudah jadi bubur, ya kan? Ya udah, gue bilang. Tapi suatu kehormatan kan gue. Tapi akhirnya kan gue mesti mikir panjang, berpikir bagaimana. Nah itu gue ngobrol sama keluarga. Nah, terus pertanyaannya kenapa sih gue ambil gitu ya. Tadi salah satunya yang gue pikirin adalah gini. Few things sih. Nomor satu yang paling gue ini kan tuh, gue tadi stabilitas politik. Karena gue merasa Indonesia momentumnya udah di situ. Gue ingin ini menjadi bagian daripada di situ. Yang gue pikir kalau gue di situ, gue bisa mungkin, insya Allah menjadi bagian untuk memastikan tidak ribut-ribut gitu kan, dan bisa berkomunikasi. Gue pikir gitu, ya kan. Gue ingin bagian dari itu. Kenapa? Indonesia harus damai. Itu paling utama. Yang menang dalam pemilu itu bukan siapa-siapa, harus rakyat. That's number one. Lu masuk untuk jadi engine brake kalau misalnya gasnya terlalu keras. Enggak kan, ya, bukan sosokan bos. Kan gue berpikir mungkin gue bisa bagian daripada itu, menginfluence proses itu. Itu supaya tadi pengennya gotong royong aja deh. Ya kan, kenapa? Ya mau ngapain lagi kita ribut-ribut sih?
Kita harus udahlah sharing aja. Kita fokus kepada gimana memastikan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Itu aja. Keadaan lagi begini bos, geopolitik ribut-ribut di luar, ekonomi lagi berat. Ngapain lagi kita ini? Nah jadi habis gitu, karena gue dalam konteks bidang bisnis ekonomi, gue cuma mastiin dong. Makanya waktu itu kan di tempat kerjaan gue sebelum ini yang gue lagi cuti, itu membuat peta jalan, ya kan? Gue buat peta jalan. Kenapa? Karena tadi kita juga mikir, oke, kita pengen menjadi Indonesia Emas 2045, pengen nomor 4, nomor 5 ekonomi besar dunia. Jalannya gimana bos? Itu gue selalu bilang kan, kita mesti tahu nih mau jalurnya lewat mana. Istilahnya mau ke Bandung, lo mau pada Larang, lewat Cimahi, lewat mana nih? Lewat Jalan Puncak. Kita buat peta jalannya dong, gitu. Nah, menurut gue tuh penting supaya apa? Kita ada planning yang clear 20-25 tahun ke depan. Nah, gue ingin menjadi bagian menginfluence proses itu. Bagaimana kebijakan-kebijakan di depan itu bisa coba mikirin panjang ini, gitu kan. Nah, ya boleh dah. Gue pikir mungkin kalau gue di situ, gue bisa menjadi bagian daripada influencing suatu proses. Dua juga peta jalan untuk ekonomi ke depan karena kritikal tadi, gitu. Terus dengan begitu terus yang ketiga sih, gue berpikir bahwa ini nih, gue mikirin banyak adik-adik, anak-anak yang ada pada hari ini sudah apolitik. Dia bilang, gue males deh politik, Pak. Oh bang, ada yang Pak, males Pak lihat partai politik begini dan segala macam. Waduh, gue bilang ini ngeri. Apalagi kalau tadi 30% first time voters yang pertama kali, yang 30% lagi mungkin yang kedua kali, 40% yang lain. Nah ini nggak boleh. Kenapa? Jangan sampai salah pilih, ya kan, masalah konteks pemimpin ke depan. Ini penting sekali gitu. Jadi gue ditanya kadang-kadang, gimana sih? Gue bilang mau milih. Gue bilang gue nggak pernah memaksakan orang untuk memilih siapa. Tapi gue bilang begini, ada 3 poin untuk memilih seorang pemimpin. Lihat pertama dari personality-nya, kedua dari nilai-nilai atau values-nya, yang ketiga adalah dari track record-nya. 3 nih lo perhatiin, gue bilang, untuk milih. Nah untuk milih 3 ini lo mesti pastikan dulu apa tantangan yang kita miliki. Tadi kan gue bilang geopolitik menjadi tantangan kita karena perang ada di mana-mana. Yang kedua adalah mengenai ekonomi, ya kan. Dan ini menjadi bos, kita mesti pastikan rakyat kita makan nih, gitu kan. Oke. Nah dengan demikian, kalau dengan kondisi tantangan yang ada menuju Indonesia Emas yang dimana waktunya sangat sempit 10-15 tahun, berarti personality apa yang kita mesti miliki. Nah membuat gue, Mas Ganjar merefleksikan apa yang gue pikir menjadi seorang pemimpin yang bisa membawa itu. Contoh, dia orangnya easy going bos, orangnya nggak emosional, orangnya nyantai, ya kan. Orangnya itu penuh energetik, ya kan. Nah dalam keadaan geopolitik lu nggak bisa emosi bos. Kalau salah membuat keputusan perang kita, gua nggak mau. Memang kita mau perang, tak dulu bos, udah cukup kita ribut-ribut, ya kan. Jadi mesti yang jangan emosional, ya kan. Mesti yang energetik. Supaya apa? Wah bisa kerja tak. Lu lihat Mas Ganjar, begitu emang karakteristiknya dia. Dari dulu bukan dibikin-bikin, emang begitu dia, ya kan. Itu personality, easy going, mau mendengarkan, tegas, ya. Dia bekerja keras dan orangnya baik bos. Ini gue melihat personality itu, nah di Mas Ganjar. Terus yang kedua, nilai-nilai. Gue nggak ada doubt, gue selama hidup gue tuh gue fight untuk Bhinneka Tunggal Ika. Gue bisa bikin yayasan untuk masalah pluralisme, toleransi dan semua. That's my life sebelum even di sini. Karena gue percaya itu. Nah gue melihat itu ada di Mas Ganjar. Mas Ganjar percaya dengan nilai-nilai itu, ya. Sudah itu beliau juga, satu yang gue pikir adalah kearifan lokal, budaya. Itu dia sangat strong mengenai hal itu. Kenapa? Jangan sampai budaya kita hilang. Masa kita mau import budaya dari luar bos dimasukin? Gue nggak mau. Gue pengen budaya kita dong, ya kan. Nah budaya Indonesia harus preserve karena kita kaya. Nah kearifan lokal ini yang harus kita jaga. Nah itu value-value yang ada di Mas Ganjar dan penuh dengan integrity menurut gue. Nah habis itu diperlukan untuk jangan sampai negara ini pecah. Negara ini harus bersatu, kesatuan-persatuan kita. Habis itu, yang ketiga adalah track record bos. Mas Ganjar, gue bilang, datang dari Wong Deso, anak polisi, ya dari Pegunungan Santu Jawa Tengah, keluar ambil pendidikan. Habis gitu, dia udah pendidikan, dia kerja. Habis dia kerja bos. Habis itu dia pikir gue mesti mau mengabdi. Dia masuk partai politik, dia masuk DPR. Jadi dia punya
10 tahun di DPR, punya pengalaman buat undang-undang, bos. Salah satu yang mesti kita lakukan adalah bagaimana memotong banyak undang-undang supaya lebih bagus. Sorry nih suara gue seret. Tapi dengan begitu dia ngerti sirup hidupnya di DPR buat undang-undang, bagaimana caranya, apa yang harus dilakukan. Penting loh. Dia sebagai legislatif 10 tahun. Habis begitu 10 tahun lagi dia sebagai CEO-nya salah satu provinsi terbesar di Indonesia. Ngerti birokrasinya, liuk-piuk gimana. Ada track record. Nggak sempurna, tapi banyak yang bagus-bagus, banyak yang luar biasa, ya kan? Dia melakukan di sana, melakukannya bukan itu aja, tren bos digitalisasi yang dilakukan, nggak keluar aja, tapi dilakukan selalu supaya lebih efisien dengan digitalization yang dilakukan di Jawa Tengah. 10 tahun itu pengalaman. Nah, kalau kita mau langsung lari bos, karena ini kan mesti ngejar 10 tahun nggak cepat, kita mesti nyari orang yang udah siap. Tadi udah ngerti legislatif, ngerti untuk menjadi CEO untuk sebuah provinsi, sekarang mau nasional, punya profesionalitas yang tepat, energetik tadi, dan juga punya value. Jadi makanya pilihan gue ke agak. Gue dengar Pak Arsyad tadi tuh kayak denger profilnya Pak Jokowi itu nggak? Iya. Ini kayak Pak Jokowi. Pak Jokowi apa Pak Ganjar sih? Nah tapi bicara kita Ganjar Pranowo. Iya maksud gue, menurut lu yang paling mirip Pak Jokowi sama Pak Ganjar sekarang? Kan sekarang orang pengen. Gue bilang bukan masalah mirip bos. Cuman intinya gini, yang paling penting adalah bahwa kita punya pemikiran yang sama, bahwa keberlanjutan itu harus dalam konteks bahwa itu supaya ada sustainability, keberlanjutan. Itu penting. Karena apa? Orang kalau tiba-tiba, apalagi bisnis bos, itu paling dia nggak apa-apa lo mau buat apa, yang penting jangan dikagetin, ya kan? Berubah kebijakan, ya kan? Intinya lah kayak bangun bos, udah bangun 4 lantai lo mulai lagi nol, kan sayang. Apa ini keberlanjutan apa pengulangan sih? Waduh, bukan pengulangan. Kalau ngulang, ceritanya sama loh ini. Kalau ngulang. Ini kayak gue dengar Pak Luhut lagi presentasi soal ini Pak. Nggak, Kaus. Kalau ngulang itu adalah kita bangun lagi dari awal. Kalau ini kan enggak. Misalnya contoh, infrastruktur. Ya, Pak Jokowi udah bangun, tinggal kita kompletin. Nah, sekarang yang kita lakukan apa? Bagaimana dengan infrastruktur yang ada, kita bisa apa? Pertama, supaya biar logistik lebih murah. Supaya untuk ujung-ujungnya apa sih? Supaya harga bahan pokok kagak naik, bro. Itu kan harus kita jaga. Itu yang dibutuhkan masyarakat. Dengan adanya infrastruktur, bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, itu yang dibutuhkan masyarakat. Dengan adanya ini akan lebih lebih efisien. Itu yang harus dilakukan. Jadi hal-hal kayak gitu adalah melanjutkan tadi yang sudah ada, bagaimana mengoptimalisasinya. Satu lagi, soft infrastruktur manusianya. Kita harus menciptakan manusia Indonesia yang unggul. Harus. Karena mesti sehat, mesti pintar. Nah, pertanyaannya ya balik ke peristiwa perekrutan tadi Pak Arsyad. Ini kan pernah suatu rapat ya, Pak Arsyad udah mulai rapat terus meninggalkan tempat rapat. Oh itu jadi lagi-lagi asumsi nih ya. Iya awal-awal dulu. Arsyad Rashid meninggalkan di tengah rapat TPN meninggalkan rapat gitu. Iya, bagi orang pesimistik itu walk out. Bagi orang optimistik enggak, dia ke toilet. Ini kan ternyata kau ini korban kibata juga bos. Kipas dulu baru tanya. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Iya. Itu mantap. Iya boleh. Nah enggak, waktu itu kan gue masih waktu itu proses. Habis dapat kabar, itu waktu itu rapat pertama tuh. Iya. Gue datang ke sana untuk mempertanyakan dong. Untuk mempertanyakan, untuk klarifikasi, bicara-bicara dan segala macam. Ya kan. Jadi kan waktu itu kan gue belum mengatakan yes untuk itu. Gue minta waktu untuk tadi bicara sama keluarga, bicara sama korporasi, bicara sama organisasi. Waktu itu belum. Nah jadi waktu itu ya udah setelah bicara, gue bilang saya jalan dulu bos. Kan gue belum. Ya kan bagian daripada itu. Ya gue jalan duluan boleh dong. Cuman orang aja persepsi macam-macam kan. Dan di rapat itu lu dapat klarifikasi itu? Nah, gue menanyakan kan, baru gue tahu bahwa apa sih bagaimana gitu, dijelaskan juga di situ. Udah habis itu makanya gue datang sana kan mau press conference, gue belum ada punya hak untuk melakukan hal itu. Ya gue cuma bilang gue sebentar ya itu dulu. Dan kebetulan gue ada acara
pada waktu itu juga jadi ribut. Wah, karena mau ketemu Pak Jokowi. Emang bener, emang ada acara waktu itu. Dan kan ada Pak Jokowinya. Kebetulan Pak Jokowinya. Nah, terus gimana Pak Jokowi responnya Apa tuh? Iya. ketika itu? Respon Pak Jokowi setelah Pak Jokowi sih selalu gini, Bos. Orangnya menurut gua selalu memberikan haknya, sama lah. Lu mau ngapain asal yang terbaik buat bangsa, mungkin dipikir monggo. Jadi buat gua ya tadi atau lo kena sur juga sama Pak Jokowi. waduh, nggak ada syur-syuran, Bos. Karena buat gua nggak pernah dijanjikan apa-apa, ya kan. Intinya adalah banyak diskusi yang Pak Jokowi adalah bicara selalu Indonesia Emas. Bagaimana kita menuju Indonesia Emas itu, bicara diskusi gimana rute jalan apa, peta jalan ke depan, apa tantangan. Nah itu kita omongin, gitu, nggak di luar dari itu. Ya. Pak, ini tapi juga banyak yang lagi-lagi asumsi ya. Iya nggak apa-apa, Bos. Kan ya bicara Iya. Lu kalau mau sambil hitting juga nggak apa-apa. Karena kalau lu nggak hitting, gua nggak enak, gua hitting sendiri. Asik. Banyak yang berasumsi juga, kayaknya Pak Jokowi makin lama udah mulai meninggalkan Mas Ganjar. Oh gitu. Tadinya Pak Jokowi ya nggak tahu nih orang-orang. Ya gue nggak pernah dengar dari Pak Jokowi mengatakan bahwa saya meninggalkan Ganjar. Nah coba. Gimana lu nggak pernah. persepsi lu? Kalau gue pernah dengar. Gue nggak pernah dengar. Wordsnya gimana wordsnya? Ya udah bener tuh analisis kamu. Oh iya, seperti biasa. Nah masalahnya kan gue nggak pernah dengar itu. Jadi kan susah. Tapi lu lihat dari tondo-tondonya nih. Gue nggak mau baca tanda-tanda. Berasumsi. Kalau tanda itu berasumsi. Iya. Tafsir kan. Itu penafsiran bisa bahaya, Bos. Penafsiran bisa macam-macam. Jadi kalau gue, kalau dia mengatakan gue, Barsat, saya tidak mau ini Ganjar. Nah baru dong. Ini kan gue nggak pernah dengar itu. Semuanya positif aja. Jadi lu masih sebalik ya? Lu masih menganggap Pak Jokowi masih bersama Mas Ganjar? Atau Gua dari awal nggak pernah? Iya, kalau buat gue nggak pernah mendengar Pak Jokowi tidak bersama Ganjar. Jadi untuk itu buat gue beliau selalu bersama Mas Ganjar. Iya kan? Dan bukan apa-apa, Bos. Dia kan dari dulu pun kita tahu Pak Jokowi itu kan mencari seorang pemimpin ya ke depan. Dan yang dia mengatakan waktu itu orang bilang cawe-cawe dan segala macam. Gue bagian dari orang yang mengatakan bahwa ya kita lihat dong kalau memang itu untuk yang terbaik untuk bangsa, ya kan. Asalkan itu tepat dan bagaimana proses demokrasi dijalankan, kita harus memang mencari kayak seorang CEO kan, CEO yang tepat. Kalau CEO yang tepat, gue selalu bilang kalau gue mau misalnya nih mau hire seorang CEO di suatu anak perusahaan, gue selalu ngajak bekas CEO di situ yang mau selesai nih, gue ajak dia ngomong, kita butuh kayak gimana? Masalahnya tantangannya apa nih? Kan gue tanya gitu sama dia. Selalu gue tanya. Malahan untuk proses interviewnya, milih orang CEO yang baru, gue ajak dia sama-sama. Kenapa? Karena dia lebih tahu kan. Gue pengen tahu dong opini dia. Iya kan? Wajar menurut gue. Apalagi negara, Mes. Iya kan kita mesti pasti ini ke depannya gimana. At the end kan ada yang milih. Iya kan? Tapi kan mesti tahu tantangannya apa. Bagaimana mesti ininya gitu kan. Wajib, Bos, menurut gua mendengarkan dan cari tahu gitu. Kalau buat Arsyad dan Mas Ganjar dan TPN sendiri, seberapa penting kehadiran, appearance dan energi dukungan dari Presiden untuk kemenangan Ganjar Pranowo sekarang? Kan bukan, kalau gua bilang kan seorang presiden itu kan Presiden Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia pasti dimiliki oleh semua, ya kan. Jadi buat gua adalah sekarang yang kita pentingkan adalah kita fokus bagaimana buat gua sebagai CEO-nya, sebagai tim pemenangan nasional Ganjar Presiden adalah clear KPI gua memenangkan Ganjar Pranowo. Jadi gua fokus itu aja, gua nggak pikir yang lain. Karena mikirin yang lain mumet ya. Udah ada yang mikirin ya. Karena negara ini butuh ada orang yang nggak mikirin sesuatu karena yang lain udah pikirin ini, Bos ya kan. Nah, karena tadi ngapain dipikirin belum tentu bener. Iya. Asumsi. Ya kan isi politik kita kan tafsir semua ini udah. Makanya gue selalu lihat fakta aja, gue lihat angka, gue lihat data, gue lihat survei, gue lihat itu kan based on that dong keputusan-keputusan kita. Ini lo lagi berdialog dengan buruh nih, Pak. Oh iya, gue seneng kok berdialog dengan buruh. Iya. Kan masuk TPR. Iya. Kalau dari serikat buruh. Kalau kita bicara, kalau kita bicara ekonomi Indonesia nih, mau ngangkat, Bos, itu katanya kayak pesawat terbang. Pesawat terbang, lu mau take off, lu nggak boleh ninggalin di bawah. Kalau nggak di beban berat, yang di bawahnya apa sih? Teman-teman usaha kecil, mikro, menengah, ya, dan juga teman-teman yang nelayan, ya kan, sama juga petani-petani. Ini kita nggak boleh tinggalin. Mesti pastikan bahwa ini ke bawah supaya kita bisa take off. Kalau nggak bisa take off, Bos, ekonomi kita. Jadi nggak boleh. Jadi
semua ini bagian daripada yang harus kita perhatikan. Kita belajar marxisme dari Arsyad Rashid nih mantap. Enggak, gue bicara aja ekonomi Pancasila. Arsyad, bicara soal petugas partai yang selalu disematkan oleh kepada Pak Ganjar. Kan gini, ini cuma hanya mungkin adalah gini, orang mengartikannya itu salah. Tapi kalau bicara, gue tanya sama ibu, Bu, kenapa sih Bu bicara petugas partai gitu kan? Ibu bilang, Chat, saya juga petugas partai loh. Ya kan? Jadi sampai saya bilang, Ibu kan ketua umum. Iya, dulunya kan Ibu nggak ketua umum. Iya kan? Jadi petugas partai itu adalah bahasa biasa, apalagi di dalam. Nah, mungkin itu tadi, karena ekosistem. Kalau dalam ekosistem PDIP, yang gue lihat ya, itu gue tanya sama teman-teman itu biasa. Kenapa? Emang bahasanya semua petugas partai, gitu. Memang waktu dikeluarkan komunikasi itu di luar, orang berpikir macam-macam. Gitu. Belum ada kompor lagi kan, gitu. Nah, jadi, ya kan. Nah, tapi seperti Ibu Mega selalu dia mengatakan kok bahwa dia menghormati Pak Jokowi, menghormati Presiden, menghormati Mas Ganjar. Jadi nggak ada urusan itu. Dua hal yang berbeda. Itu kan bahasa legal dalam aspek menjelaskan itu. Dan itu dalam ekosistem dalam, mungkin salah persepsi gitu apa yang ada. Jadi ya udah gitu kan. Yang intinya adalah bahwa yang penting adalah bagaimana seorang Ganjar Pranowo. He is a man of himself. Dia adalah diri dia sendiri. Itu yang gue suka. Gue ngobrol panjang dong sebelum gue terima juga, gue mesti ngobrol sama Mas Ganjar. Bener gak nih? Kan gitu. Dalam gue tanyain dulu bagaimana Mas Ganjar, bagaimana pribadi dia. Apa pertanyaan krusial? Macam-macam gue tanya, Mas, yang Mas kegelisahan dalam diri Mas apa? Kalau ditanya, gue tanya dulu. Nah, dia bilang, Mas Arsyad, dia bilang, ini mengartikan mengenai kesejahteraan. Itu selalu di pikiran saya. Gimana bisa sejahtera? Terus kita harus definisikan apa sih sejahtera itu. Nah, pertama dia bilang sejahtera itu berarti kita mesti pastikan ya banyaknya lapangan pekerjaan. Saya tuh gurau dia bilang, karena sekarang kita punya namanya populasi yang besar, 280 juta, demographic dividend, gitu kan, yang muda-muda banyak. Tapi saya gelisah kalau kita nggak bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Itu kata-katanya. Gimana nih pastikan kita dapat, dan yang kita ini kan gimana nih, kita harus gerak cepat ya, karena kalau investasi nggak masuk, kagak ada lapangan pekerjaan. Sedangkan anak-anak semua ini butuh pekerjaan. Ini gimana kita menciptakan itu? Itu kegelisahan satu. Terus beliau juga bilang, terus ya Mas, aku tuh datang dari desa Mas. Kita tuh, ibuku dia cerita gimana ibu-ibu di desa semua mengenai bahan pokok, makanan itu kalau naik sedikit, hidup berubah. Kenapa? Susah hidup. Ini gimana kita bisa memastikan bahwa harga-harga tuh kagak naik? Dia bilang, gimana bisa stabil lah? Ini kita jaga ini gimana nih? Itu menjadi kegelisahan beliau. Kegelisahan beliau juga mengenai pendapatan. Saya pengen ya bayangkan kayak guru deh. Dia bilang, kasihan guru dapat segitu. Gajinya kecil banget, tidak ada diapresiasi. Nah ini kan harus diperhatiin. Kenapa? Kalau gurunya nggak bagus, muridnya nggak bagus, skillnya nggak bagus, outputnya nggak bagus, nggak ada produktivitas. Ya. Tapi lu merasakan kegelisahan Pak Ganjar itu. Nah, pertanyaannya, it's real. Pertanyaannya gini, seorang Arsyad Rashid gitu ya, bisa berempati sama kaum miskin ini dari mana asal empatinya ini? Bos, itu sudah datang dari diri gua. Dari dulu, gua nggak pernah bagus gara-gara sekarang. Mungkin gue dibilang sosialis kali ya. Tapi gini loh, intinya adalah gue percaya dengan namanya ideologi Pancasila. Nah, buat gue, selama ini kita bicara ideologi, tapi kita nggak pernah berbicara menginterpretasikan Pancasila sebagai ekonomi. Kalau dibilang sama Bung Karno, diperes gitu, gotong royong. Ekonomi gotong royong kan. Kalau gue nggak lihat dari sisi itu, tapi sisi itu. Nah, untuk itu apa sih? Ada lagi nih. Kalau zaman bahasa hari ini, bahasa kerennya social enterprise. Bahasa keren. Apa namanya? Kewirausahaan sosial. Ya. Sebetulnya di Indonesia apa yang terjadi coba ya?
Kita bertanya pada kita, apa yang terjadi di dunia ini dan apa sebetulnya ideologi ekonomi kita. Dari awal, founding fathers kita udah taruh kita tengah-tengah, bos. Kita bukan sosialisme, bukan komunisme. Kita bukan kapitalisme. Kita di tengah-tengah. Jadi cari untung sebesar-besarnya, tapi jangan lupa membawa yang lain bersama. That is ekonomi Pancasila. Nah, apa yang terjadi di dunia, kita nih lupa dengan apa yang dipikirkan oleh founding fathers kita. Sedangkan apa yang terjadi di luar, waktu 8 tahun yang lalu, bos, si Diamond itu CEO-nya JP Morgan, dia sebagai chair dari 150 perusahaan terbesar di Amerika. Waktu dia bilang begini, sekarang dia bilang tidak ada lagi nilai pemegang saham, yang ada adalah nilai pemangku kepentingan. There's no more shareholders value, it's only stakeholders value, kata-kata dia. Waktu dia ngomong, seorang CEO di Amerika, apa yang terjadi? Itu failure, kegagalan daripada kapitalisme. Berarti dari kan ini ke sini. Iya. Sama dengan apa terjadi. Lo lihat Cina bagaimana, lihat Vietnam gimana, lihat Rusia gimana. Itu kan mengatakan kegagalan daripada itu komunisme dan sosialisme. Pada akhirnya ekonomi pragmatis saja. Pragmatis, ke tengah, bos. Pragmatis Amerika ya. Padahal, bos, kita udah, our founding fathers sudah bilang mulai dari tengah. Bayangin, bro. Nah, jadi gue bilang tadi, itulah ekonomi kita. Tapi di PDI kultur pemikirannya kayak gitu nggak sih? Bos, ini gini. Bukannya lebih ke kiri gua ya? nggak bisa ngomongin PDIP karena Mas Ganjar. Dalam dialog dengan kekuatan politik yang nggak, gua ngomong Mas Ganjar semua. gitu. Gua rasa apapun yang kita ngomong representasi dari semuanya kan. Dan memang apa namanya buat gua adalah kan tadi orang selalu mengatakan sorry nih ngomong partai dulu ya. Gua nggak mau ngomongin partai, bos. Gua ini mau mewakili suatu kerjasama, ya kan, yang ingin membuat namanya Ganjar menjadi presiden. Gitu. Lu bukan hanya mewakili PDI, lu mewakili Perindo, mewakili P3, mewakili Hanura. Bukan partai doang, bos. Kalau udah lo jadi situ, mewakili rakyat dong. Semua stakeholder, pemangku kepentingan. Termasuk relawan, termasuk bangsa, semuanya, petani, rakyat, semuanya, bos. Jadi gua mewakili semuanya karena kita mencari pemimpin bangsa. Kayak Pak Jokowi lo, Pak. Kenapa? Mewakili semuanya. Jokowi adalah kita. Nah, tapi itulah ini kita harus lihat gini. Ekstrem tengah ini. Ekstrem tengah. Kita mesti lihat gini aja loh, bos. Sekarang menjadi apa? Yuk kita pikirin bangsa ini. Kita lihat ke depan. Nah, tapi sorry ya, Pak Richard ya. Gue mengikuti diskursus PDI misalnya. Itu kan ceritanya ya bisa gitu gua bilang ekstrim nasionalis dalam artian apa tuh? Ini kekayaan alam harus kita proteksi, terus agraris. Ceritanya gue ngelihat maksud lo lebih sosialis. Iya, lean ke kiri gitu. Bos, narasinya gitu. Tadi gue bilang, narasinya ya. Makanya tadi kan ada dalam konteks gue bilang not finance first, not social first, not capitalism just in the middle. You have to play with this. Karena akhirnya apa? Semua dunia udah ke sana. Ya kan, semua dunia ke sana, bos. Coba lo perhatiin. Semuanya ke tengah. Nah, apa yang ada adalah memastikan kan ini dalam kalau bilang nasionalisme, memang we need to redefine our nationalism. Karena jangan sampai salah, ya kan? Ya kadang-kadang ini ada pertanyaan kan gini, kadang-kadang ini ada 2 perusahaan, satu nih anggap ini 2 PT lah, bos ya. Satu PT 100% dimiliki oleh orang Indonesia. Satu lagi 100% dimiliki oleh asing, kita anggap. Oke, ini PT ini. Oke. Habis itu 2 PT ini berbisnis. Yang satu yang perusahaan dimiliki oleh warga Indonesia tadi kagak bayar pajak. Yang Indonesia. Yang asing bayar pajak. Ya. Karena bisnis di sini. Ya, bayar pajak lah. Secara perusahaan kan lu ada PT di sini, dong. Ini kan masalah pemiliknya aja. Habis itu bayar nggak bayar pajak. Ini gue ngomong ekstrim ya. Terus yang perusahaan Indonesia kagak memberikan yang tadi perusahaan dimiliki oleh Indonesia kan PT 2 PT mempunyai dampak sosial untuk masyarakat. Yang perusahaan di sini dimiliki oleh asing 100% mempunyai memberikan dampak sosial yang positif untuk bangsa. Yang di sini membangun namanya kepemimpinan leadership. Yang asing yang satu kagak nyata-nyata aja, yang penting ngaraup duit aja. Dan pertanyaan gue yang mendasar dari konteks nasionalisme, mana yang lebih nasionalis? Nah itu. Ya.
perusahaan yang dimiliki 100% Indonesia atau 100% orang asing tadi. Dalam konteks tadi, kalau tidak melakukan sesuatu. Jadi yang kita harus lihat adalah dampaknya, bos. What yang diberikan dampak oleh perusahaan tersebut, itu yang harus kita lihat. Ya kan? Dampak apa terhadap bangsa ini? Ya kan? Kalau memberikan value added, memberikan pekerjaan, dan yang paling penting kan gini, siapapun yang mau datang, ya, lu mesti menghormati kearifan kita, kearifan lokal, kultur kita, lu mesti ngerti, lu mesti ikutin kita. Nggak ada bos. Kalau nggak lu nggak ini. Kenapa? Balik-balik juga bisnis. Kalau lu nggak begitu, lu nggak bisa lama. Lu nggak dapat, karena izin yang paling berat bukan izin pemerintah, bos. Izin sosial, social license. Itu datang dari masyarakat. Iya kan? Kalau nggak ribut, pasti nggak berlanjut. Diriin rumah ibadah aja sering gagal gara-gara itu kan? Dari konteks itu maksud gue tadi balik-balik. Yang penting bahwa kita harus welcome investasi. Tapi kita harus pastikan bahwa pertama memberikan dampak yang positif untuk Indonesia, memberikan kontribusi kepada Indonesia untuk bangsa ini, dan memastikan bahwa tadi you have to follow budaya, budi pekerti Indonesia. Itu yang paling penting. Jangan lu tinggal itu, lu jangan bawa budaya luar, lu jangan bawa budi pekerti luar, kagak bisa. Dan lu mesti ngerti, Indonesia itu tidak satu kebudayaan. Indonesia itu setiap kabupaten kota bisa beda-beda, bos. Nah, jadi lu mesti adjust, adopsi terhadap ada yang di situ. Ya misalnya kalau jawaban kayak gitu kan, misalnya ini Pak Arsyad, ini soal mobil listrik aja nih, ya kan? Pemerintah kasih subsidi, dan waktu itu yang salah satu yang mengkritik keras itu dari PDI, mengkritik gitu ya. Ya waktu itu yang mengatakan itu, bentar ya, gue bacain verbatimnya. Siapa ya? Ini rapat paripurna fraksi Sihar Sitorus mengatakan kebijakan pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi negara memang membutuhkan intervensi, namun kata dia berpandangan bahwa intervensi pemerintah itu jangan hanya pada kendaraan listrik, namun juga pada sektor ekonomi rakyat lainnya. Padahal kan ini salah satu cara menstimulus investasi. Nah, gini. Iya kan? Nggak gini. Gue nggak tahu ya gimana, tapi gue kasih tahu dari perspektif gue. Iya. Kendaraan listrik itu penting, menurut gue. Iya. Ini menurut gue. Kenapa? Kendaraan listrik itu pertama mengurangi yang namanya penggunaan BBM. Oke. Kenapa? Nah, untuk mengurangi ini kita mengurangi subsidi kita. Kita kan subsidi sekarang. Oke, bos. Kalau ini subsidi dikurangi, uang subsidi ini bisa digunakan untuk konteks sosial, yang lainnya, gitu loh. Itu satu, ya. Untuk defisit perdagangan kita turun kan? Nggak bisa dia, supaya intinya kan bisa bantu kan konteks sosial yang lain, bos, gitu kan. Jadi bangun ini, bangun itu. Nah, abis gitu dengan adanya kendaraan listrik, emisi kita berturun, bos, ya kan? Itu jadi yang ketiga, kita membangun ekosistem baru. Ekosistem berarti kita membangun suatu industri baru yang dimana juga bisa menyiapkan UMKM dan lain-lain ke depannya. Ya. Jadi benefit untuk kendaraan itu banyak, ya kan? Nah, kebayang nggak waktu zaman pandemi, kita suka lupa nih. Karena kan orang tuh cepat lupa, bos. Ingat waktu pandemi, gimana kita lihat Jakarta biru itu, namanya, wah gila, lihat the sky is blue, man. Iya kan? Keren, bro. Apa yang terjadi? Kan orang kemarin ribut nih Jakarta ini. Lu ingat nggak perhatiin zaman waktu itu pabrik jalan nggak? Jalan. Pembangkit listrik jalan nggak? Jalan. Yang kagak ada waktu itu apa? Mobilitas, bos. Jadi sebetulnya kalau mobilitasnya itu kagak ada, bos, turun. The sky is blue. Jadi kendaraan listrik itu yang kita mau lakukan. Nah, tapi kan ini dalam konteks ini aja nih, idenya udah bertentangan sama kekuatan politik salah satu pendukung TPN, kekuatan utamanya PDI. Ya PDI kan kritis nih soal itu ini. PDI, ya itu oknum salah satu fraksi PDI. Ya, tak ngerti, nggak ngerti. Tapi kan kita mesti tanyakan dulu, apakah itu sikapnya partai, apa itu sikapnya pribadi, sikap paripurna. Iya, tapi kan konteksnya tadi pengertian terhadap hal itu. Mungkin konteks pembahasannya bukan itu. Gue mengatakan fair kalau dibilang, ini sebesar ini, tapi ada yang lain loh, fair aja mengatakan kenapa yang lain tidak, kan gitu. Ini sebenarnya konteks dalam perdebatan ekonomi yang pragmatik, kayak
Pak Arsyad bilang mendorong investasi dan lain-lain, tapi satu juga lebih ideologis. Ideologis dan populis gitu kan, konteksnya itu gini, sebenarnya. makanya dalam sisi ini kan gini, yang kita harus lihat adalah apa yang tepat aja, ya kan. Gue nggak tahu mengerti apa itu namanya populis ini segala macam, tapi yang gue pikir cuma satu, apa yang dibutuhkan oleh rakyat, apa yang dibutuhkan oleh negara ini. Ya Dan kan? bahkan itu bertentangan dengan semangat kekuatan politik pendukung Pak Arsyad dan siap untuk challenge itu dan berdialog Bos, gitu. Maksudnya itu gitu. yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Kan asiknya kan gitu. Dan gue menghormati pandangan itu. Marilah kita mencari. Makanya aku bilang, apakah kita perlu meredefinisi nasionalisme? Nasionalisme kita gimana? Idenya radikal. Kayak tadi tuh contoh lu tuh sangat ya. 100% Indonesia, 100% asing. Betul. Siapa yang paling punya dampak, bayar pajak, punya dampak sosial, mempekerjakan lebih banyak orang mana, transfer teknologinya jalan apa enggak. Bos, iya. Kita fokus di hal-hal yang kayak gitu ya. Jangan hal-hal yang sangat simbolik. Baju, Iya dong. sampul. Dan itu siap untuk challenge pikiran-pikiran kayak gitu. Kan menurut gua bisa nggak itu kekuatan politik itu di challenge pikirannya? Gitu loh pertanyaannya sebenarnya. Menurut gua disitulah namanya wajib kita semua. Karena Mas Ganjar pasti mewakili Ya kan? Kekuatan politik ini juga. Nah, di sisi inilah, disitulah tempat kita kekuatan Indonesia, kekayaan Indonesia. Karena diversity-nya, keberagaman kita dalam suku, dalam agama, dalam berpikiran. Ya kan, makanya gue kalau di kantor bos, rapat nih gue, buat gue nggak mau yes man, gue mendingan ngumpulin, gue bilang pendapat lu gimana? Wah satu aku ini begini, gue bilang nih, gue kan, asik semua punya. lu tuh, Mas. Oh iya benar, kenapa? Gue pengen tahu perspektifnya. Jadi kenapa? Tambah banyak lu tahu, karena kan gue nggak tahu perspektif lo, gue nggak tahu perspektif lo. Lu punya video kehidupan berbeda dengan video kehidupan lo, dengan video kehidupan gue. Cara kita berpikir, perspektif kita terbangun karena video kehidupan kita. Oke? Nah, jadi melihat sesuatu, lu bisa melihat sesuatu ini lihat dari mana? Lu lihat dari sini, lu lihatnya begini tombolnya. Gue bilang nggak agak lebar, dari lu tipis. Kan beda-beda bos, barang yang sama bro. Jadi itu perspektif. Nah, untuk kita bisa melihat sesuatu, untuk membuat keputusan, kita harus melihat dari semua sisi. Kalau perbedaan itu adalah, dengan itu kita bisa melihat dari semua sisi. And then we find the best to unite it. Itulah namanya value, nilai Bhinneka Tunggal Ika, Chief. Ya kan? Nah dengan itu kalau ada rapat tadi, gue bisa memutuskan lebih bagus lagi. Oh iya, gue nggak kepikir tuh. Oh iya, nggak kepikir ini. Oh begitu ya. Akhirnya keluar suatu keputusan yang solid. Jadi kalau malah yes man semua, oh mantap itu Pak Arsyad. Bos, kalau begitu mah pusing mantap kita tuh. Bos. Ini Puyeng top kita. chief ya kan. Kalau begitu mati aja kita. Ini kita masih banyak sebenarnya mau ditanyain, tapi karena waktu, udah kena semprit kita. Ada semprit deh. Gua Ada terakhir semprit gini ya, Pak. Ada Nih, Pak, semprit Soal ya. Vatikan gue mau tanya juga. Gue bisa dekat sama Vatikan. Bukan Vatikan aja, gue udah ketemu semua bos. Backupnya Iya bos, dong. backup. Intinya adalah gini, kita harus bisa berbicara sama semuanya. Tapi katanya lu mengundang Pope ke sini. Waktu itu Pak. iya ngundang. Karena gini, buat gue gini. Gue salah satu nih waktu kemarin di ASEAN ya, nggak pernah ada acara bisnis investasi gue ngundang tuh apa? Religious leader. Yang gue ngomong di situ ada Gus Yahya, satu lagi Buddhismang, orang Buddha, ya kan? Orang pada kaget. Di forum bisnis tuh. Bos, bisnis ngapain nih? Gue bilang tuh kan, lo pada gitu lo, pada culas. Kenapa? Kalau lagi pengen punya profit, pengen cuan, lo berdoa. Ya Allah, Tuhanku, ini saya minta apa? Minta profit, dapat untung. Masa cuman itu? Padahal mestinya proses kehidupan berbisnis harus ada yang namanya spiritual values, nilai-nilai itu. Itulah baru kita bicara integrity, bicara bagaimana tidak berbohong dan lain-lain. Nah, apa yang terjadi sekarang di dunia? Dan gue ngomong ini di G20, gue ngomong ini di ASEAN, karena gue bilang yang kita lupa itu mengenai apa? Mengenai nilai-nilai yang dimasukkan ke dalam perencanaan ekonomi. Jadi contoh ke EU. Waktu itu gue ngomong sama EU, Uni Eropa nih. Dia bilang, wah ini ada Green Deal 2030 produknya masuk ke Eropa mesti green. Gue bilang top bos. Gue bilang I like what you're doing. I say support itu semua. Tapi satu masalah. Gue ini mewakili pengusaha besar, menengah, kecil, mikro dan lain-lain. Lo mengatakan hak asasi manusia. Untuk perusahaan besar mungkin mudah.
merubah menjadi green produk yang hijau. Untuk yang perusahaan menengah perlu tantangan. Untuk yang kecil susah, bos. Nggak semudah itu. Yang kotor aja berebut mereka karena perlu kehidupan kan. Lu bayangkan bener nggak, bos? Jadi lu bilang, oh kalau gitu lu begitu ya. Lu memisahkan yang usaha-usaha kecil kagak boleh jualan produk ke Eropa. Something is wrong. Diem. Nah, itu kita challenge tuh Pak ya. Kita harus challenge. Nah, itu kita harus pede. Kita selalu merasa bangsa ini kecil. Kagak. Bangsa ini bangsa yang besar. Udah UMKM dari dalam pikiran ini bahaya ya. Makanya jangan dikotakin. Makanya gue bilang kewirausahaan. Intinya bos, bangsa kita ini orang hebat. Jangan lihat bule takut. Jangan lihat ini, jangan. Oke. Jadi kita sebagai bangsa harus bangga bahwa kita bangsa Indonesia dan kita bangsa yang hebat. Jadi menurut gue, udahlah, let's move forward. Kita pastikan negara kita maju. Untuk itu fokus kita pastikan stabilitas politik, stabilitas keamanan, jadiin pemimpin yang tepat. Menurut gua pemimpin yang tepat adalah Ganjar. Mantap. Quick answer. Nih gua lu tinggal jawab ya salah satu dan nih untuk terakhir gua punya quick answer buat lu. Pak Arsyad, tinggal jawab aja mana yang paling preference buat lo. Sebelum dia mulai gue mau nanya, Total Politik ini bisa masuk Kadin nggak? Semua pasti bisa bos. Cuman kebetulan gue sekarang lagi cuti, lagi kakak ini. Iya benar-benar. Iya. Oke Pak, nih apa pertanyaan buat lo ya. Tinggal pilih. Bisnis atau politik? Bisnis. Pempek atau bakso? Pempek. Batu bara atau nikel? Nikel. Lu curiga kan pasti makin lama makin susah pertanyaan gua. Enggak, Deng. AC Milan atau Inter Milan? Dua-duanya bagus. Choose one. AC Milan atau Inter Milan? Dua-duanya bagus. Gak ada. You have to choose one. Apa tuh? AC Milan atau Inter Milan? Yang lagi bagus siapa? Pick one. Satu peringkat satu peringkat dua. Gue lihat Aceh deh, Aceh. Oke. Kenapa Erik Inter? Bekas presiden. Ada. Kadin atau TPN Ganjar? Dua-duanya bagus. TPN Ganjar karena gue hari ini adalah TPN Ganjar karena gue lagi cuti. Iya. Jangan terlalu banyak penjelasan ini loh, bos. Iya, disclaimer. Bukan disclaimer. Iya. Mahfud atau Sandi? Dua-duanya hebat. Mahfud atau Sandi? Dua-duanya hebat, bos. Lu lebih kenal mana, Pak Mahfud atau Sandi? Gini dong. Dua-duanya gue kenal. Gue kenal sama Sandi, gue kenal sama Pak Mahfud. Itu pertanyaan berat. Ya, ini agak nggak berat. Gibran atau AHY? Oh, dua-duanya anak bangsa yang hebat memilih bangsa. Ya kan, dua-duanya anak presiden. Dua-duanya, ya kan, dua-duanya sudah masuk dalam politik. Nah, gue bilang oke, luar biasa. Jokowi atau Mega? Wah, dua-duanya. Bos, karena gini, Jokowi Mega itu dua-duanya hebat, luar biasa. Negara ini semua itu Mega bekas presiden, sekarang presiden Jokowi kan gitu. Jadi dua-duanya dua-duanya presiden. Bagus lah. Emang kadang ada hal yang nggak bisa dipilih juga lah. Namanya juga kita usaha. Nah, karena gini bos, kita sudah memilih. Dulu pernah memilih Mega, pernah memilih Jokowi. Sekarang yang kita harus pilih siapa next. Makanya gue bilang Ganjar Pranowo. Masih tegak lurus Jokowi nggak Ganjar Pranowo? Bagaimanapun gini bos, itu namanya presiden kita. Kita harus menghormati. Menghormati apa tegak lurus? Tegak lurus itu adalah menghormati bos. Menghormati dan memastikan bahwa tadi buat kita kuncinya adalah banyak hal yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi yang harus kita lanjutkan. Itu penting karena buat apa? Bukan bicara Jokowi, bukan bicara Ganjar, bicara bangsa Indonesia. Sampai jumpa lagi di Total Politik. Thank you, Pak Arsyad. Thank you.